Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayuhat talamid, marhaban bikum fil madrasah sanawiyah Surya Buana Internet Bimalang bil maddah Al-Qur'an wal hadis fil fasilitasi wa fasilitars asani ma'al Ustadz Mabrur. Tayyib, al-an hayya bina nabda' bi qiraati du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sekalian masih diberi kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan taklim kita khususnya tentang bacaan gharib dalam Al-Qur'an. Di mana pada kesempatan ini kita akan fokus kepada bacaan gharib tashil. Nah, apa itu tashil? Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pada materi utama tentang bacaan gharib tashil, maka Pak Mabrur memberikan catatan, harapan lewat kompetensi dasar dan indikator bahwa setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan ketentuan bacaan gharib, di mana kali ini kita akan fokus pada tashil. Kemudian bisa menjelaskan cara membaca bacaan tashil dengan baik dan benar, mampu mengidentifikasi bacaan gharib yang tashil, menunjukkan contohnya, dan yang paling penting adalah mampu mengimplementasikan dalam bacaan gharib itu dalam proses bacaan Al-Quran yang kalian baca. Jadi yang paling penting adalah penerapannya pada saat kalian membaca Al-Quran. Oleh karena itu, tujuan pembelajarannya adalah diharapkan nanti anak-anak bisa memahami artinya, memahami ketentuannya, menjelaskan cara membacanya, dan mempraktekkan dalam setiap kali anak-anak membaca Al-Quran. Anak-anak sekalian, ada beberapa kompetensi yang di sini dipetakan sebagai sikap spiritual dan sikap sosial yang isinya adalah nanti anak-anak sudah memiliki sikap cermat dalam menyimak bacaan Al-Quran, membiasakan baca Al-Quran dengan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya, menampilkan sikap cermat dalam kehidupan sehari-hari, dan membiasakan bersikap cermat ya. Selanjutnya secara kognitif adalah anak-anak bisa menjelaskan pengertiannya, mengidentifikasi bacaan, mendeskripsikan cara membaca bacaan gharib, menganalisis bacaan, dan membandingkan antara gharib yang satu dengan gharib yang lain. Itu anak-anak menunjukkan hanya potongan ayatnya saja, belum ayat secara utuhnya, nanti insyaallah nanti ya. Di dalam gambar itu atau di gambar yang ada di hadapan kalian itu ada potongan ayat yang kalau dibaca itu bunyinya begini. Yang pertama itu jelas jamiyun, jamiyun. Nah, yang pertama a-nya itu jelas, a. Yang kedua itu agak samar, jadi setengah masuk, itu namanya tashil, jamiyun. Nah, di gambar itu ada keterangan juga mushaf Madinah sama mushaf Indonesia. Artinya mushaf Al-Quran yang diterbitkan atau dicetak di Madinah itu tandanya biasanya seperti yang kiri itu, sedangkan yang kanan itu cetakan Indonesia. Itu lebih jelas, lebih mudah untuk kita pelajari ala Indonesia, sehingga kalau ala Indonesia itu sudah jelas a, tapi
tapi a-nya yang kedua itu lebih samar. Jadi yang pertama saja yang jelas. Jamiyun. Jamiyun. Jadi agak nah, jadi agak gini. Nah, agak gini. Jamiyun. Nah, kalau soal mushaf itu adalah kebijakan daerah, atau seperti di Madinah itu hanya pemberian harokat. Kalau di Madinah tandanya yaitu tadi seperti sukun. Kalau di Indonesia itu masih diberi harokat. Nah, persoalannya adalah cara membedakan bacaan hamzah yang pertama dengan alifnya, itu yang nggak sama. Yang pertama itu jelas a, yang kedua itu agak lunak karena sudah masuk ke ain. Jamiyun. Nah, itu yang harus diamati. Mudah-mudahan gambar ini mengantarkan kita kepada pemahaman tentang tashil ya, lebih lanjut. Oleh karena itu mari kita masuk langsung kepada pembahasan materi utama. Apa sih tashil itu? Tashil adalah secara bahasa dulu. Secara bahasa berarti memudahkan atau meringankan gitu ya. Secara istilah membaca antara hamzah dan alif. Hamzah dan alif. Yang pertama itu hamzah. Jelas, cetha bahasa Jawanya itu ya. Hamzah pertama dibaca tahqiq, jelas dan pendek. Sedangkan hamzah kedua dibaca tashil, enteng. Oleh karena itu bisa kita praktekkan lewat teori baik menurut bahasa maupun istilahnya, sehingga bacaan tashil bisa berbunyi seperti ini. Jamiyun. Jamiyun. Nah, jadi yang pertama itu jelas. Yang kedua itu sudah mulai melunak, gitu ya. Jamiyun. Sekali lagi. Jamiyun. Bukan jamiyun, bukan jamiyun. Tapi jamiyun. Jadi yang kedua itu sudah lunak, sudah masuk ke huruf ain, gitu ya. Jamiyun. Jamiyun. Jadi sekali lagi bukan jamiyun, tetapi jamiyun, jamiyun, jamiyun. Nah, gitu anak-anak, paham ya? Mudah-mudahan bisa. Selanjutnya anak-anak, mari kita amati ayat Al-Quran yang ada di Al-Quran surat Fussilat ayat 44. Nah, itu ada bacaan tashilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyan wa arabiyyun. Ada lafal jamiyun ya. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa'u walladzina la yu'minuna fi adanihim wa huwa alaihim umyun ulaika yunadawna min makanim ba'id. Itu ada lafal jamiyun, bukan tapi jamiyun. Paham ya anak-anak ya? Anak sekalian, dari uraian tadi insya Allah sudah jelas dan bisa disimpulkan bahwa tashil merupakan salah satu bacaan gharib dalam Al-Quran. Caranya adalah pengertiannya adalah membaca antara hamzah dan alif. Hamzah pertama dibaca jelas dan pendek, sedangkan hamzah kedua dibaca tashil.
Jadi yang pertama pendek. Jamiyun, bukan loh ya, tapi jamiyun. Bacaan tahsil dalam Al-Quran itu hanya ada satu, yaitu dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 44. Nah, selanjutnya cara membacanya di tengah-tengah antara huruf hamzah dan huruf ha, sehingga lafal yang keluar tidak seperti hamzah, tidak juga seperti ha, akan tetapi lafal yang keluar di tengah-tengah kedua huruf tersebut, artinya samar-samar. Sekali lagi jam. Paham ya anak-anak ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Renungan juga tentang seperti yang disebutkan di atas tadi, kami ulang kembali. Dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 44 yang di dalamnya ada bacaan tahsil, yakni jamiyun. Nah, gitu ya. Anak sekalian, silakan dibuka Al-Quran surat Fussilat ayat 44. Kira-kira pelajaran apa yang terkandung dan bisa diambil dari Quran surat Fussilat ayat 44 tersebut? Silakan dirangkum, diresum ya, singkat saja. Pelajaran apa yang paling penting saja yang bisa kalian ambil dari Al-Quran surat Fussilat ayat 44? Ya, dikit aja, tapi yang paling pokok itu aja ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan mengantarkan kesuksesan kita di masa yang akan datang. Naktafi dirasatan al-yaum, syukran jazilan ala husni timamikum, ila liqa'u fil fursatil atiyah insyaallah. Hayya bina naktatim bi qiraati hamdalah wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.